Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 4A. Ini kasusnya mati total dan kartunya sudah kita lepas ya. Ini mati total, dicas. Kalau dicas gimana? Kita coba cas dulu. Ini kata si user nggak bisa dicas juga ya. Dan di sini dicas cuma kayak ada getar-getar, ada getar-getarnya dan indikatornya nyala. Indikator nyala, kelihatan nggak? Ini indikatornya nyala tapi kok kedip-kedip gitu ya, kayak getar-getar. Kelihatan gak sih dari kameranya ini? Nggak iso fokus kameranya. Nah itu ada kayak ada lampu kedip-kedip gitu ya. Oke lah. Ini kayaknya nggak ada respon, jadi penanganan pertama kita harus buka dulu tutup belakangnya ini. Ini di awal kalau kasus mati total seperti ini kita tetap mengarah dari baterai ya. Kita awali dari baterai. Jadi kalau baterainya bermasalah, otomatis ini nggak bisa ya. Jadi baterainya ini harus 3,7 minimal atau lebih ya. Oke, sedikit info juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ini sambil nunggu buka-buka ini. Jika teman-teman ada yang berminat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tap di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah di sini baterainya kita lepas ya, akan kita lakukan pengukuran pakai multitester tentunya. Ini minimal harus ada 3,7. Kalau kurang dari 3,7 tentu saja ponselnya tidak bisa nyala atau tidak bisa dicas ya. Oke. Oh ya, ini kosong ya, nggak ada tegangan sama sekali untuk baterainya. Jadi harus dicas, lakukan pengecasan, dan casnya itu harus via power supply. Nah untuk power supply-nya ini silahkan teman-teman cek sendiri di playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah disitu kan kita sudah share juga tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi ya, dan salah satunya adalah power supply ini. Oke, ini ngomong-ngomong, kita suaranya kita isi ulang. Jadi karena waktu pengerjaan atau pas eksekusi Redmi 4-nya ini, tetangga sebelah kita ada acara ya, ada event itu di toko sebelah. Jadi musiknya terlalu kenceng dan lumayan berisik. Jadi ini kita isi suara ulang ya. Oke, ini kita tes pakai power supply dan ternyata lumayan drop. Bukan lumayan drop lagi sih, ini sudah habis dropnya. Jadi ini harus kita cas menggunakan power supply seperti ini. Jadi yang negatif kita kasih ke negatif, yang positif kita kasih positif, dan kita isi daya minimal sampai 3,7 lah ya idealnya. Idealnya sampai 3,8, ini minimal adalah 3,7. Nah di sini kita kasih tegangan yang lebih besar lagi. Jadi kita kasih ya sekitar 4 atau 4 volt lah, 4 volt lebih dikit nggak apa-apa, atau 4 volt saja. Oke lah. Oke, kita tunggu dulu. Ya, ini sudah kita lakukan pengecasan di power supply lumayan lama, dan kita akan pastikan dulu tegangannya harus 3,7 ya. Minimal harus 3,7, dan kalau lebih dari 3,7 itu adalah ideal atau malah lebih bagus ya. Kita ukur dulu menggunakan multitester lagi tentunya. Oke. Nah, di sini sudah 3,9. Ini harusnya untuk baterai di atas 50% ya. Kalau tegangan 3,9 volt itu. Dan ini yang pertama kita eksekusi dari baterai. Kalau baterai masih belum down, di baterai masih belum selesai masalahnya, kita lanjut ke konektor cas. Kalau konektor cas nggak selesai, kita lanjut ke IC cas. Kalau ke IC cas masih belum selesai, kita baru ke power. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu ya. Harus dari bagian terluarnya dulu. Ini masih booting. Ini sambil kita tunggu cas ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah eksekusi. Jadi bukan salah eksekusi juga sih. Kalau kita langsung hajar ke IC power langsung, ternyata cuma baterai, atau IC cas langsung ternyata cuma baterai. Jadi kan kita buang-buang waktu ya. Sudah kita ganti, ternyata cuma masalahnya di baterai. Jadi kita eksekusi dulu dari baterai ke konektor cas, ke IC cas, dan ke IC power yang terakhir. Ya, ini kita cas dulu. Ini kalau dicas ininya kedip-kedip ya, antara kayak putus nyambung masuk, tapi putus nyambung seperti itu ya. Ini mengisi agak goyang juga. Nah kayak ada putus nyambung gitu.
dan kadang malah nggak ngisi ya. Kalau indikatornya malah kelip-kelip, kalau ini indikatornya malah kelip-kelip. Nah, agak longgar, jadi kita coba ganti ini aja. Kita coba ganti konektor casnya dulu, karena konektor casnya ini lumayan longgar juga dan kadang masuk kadang enggak untuk pengisiannya. Jadi kalau untuk eksekusi konektor cas kita harus bongkar bagian bawahnya ini. Oke. Di sini baterai harus dilepas dulu. Ini untuk antisipasi supaya tidak salah, tidak menambah masalah ya. Karena kalau baterai masih terkoneksi dengan mesin itu biasanya kalau kita otak-atik bagian bawahnya ini kadang-kadang ada yang korslet atau gimana. Oke, ini untuk konektor casnya kelihatannya sih lumayan bagus, tapi tadi longgar waktu kita colokkan USB casnya. Jadi ini akan kita eksekusi. Kita ganti konektor casnya ini dulu ya. Oke, kita Oke lah, langsung saja kita eksekusi saja. Kita membutuhkan baut bawah ya, bukan baut bawah, plat BGA, bukan BGA juga sih, untuk tatakan itu loh, intinya untuk tatakan mesin. Jadi kita membutuhkan tatakan mesin seperti ini supaya waktu kita penggantian konektor casnya itu tidak goyang-goyang atau stabil ya. Di sini untuk ganti konektor cas kita membutuhkan flux tentunya ini supaya mempermudah melelehnya timah, dan juga kita akan membutuhkan blower dan juga pakai solder ya. Sudah terangkat untuk konektor casnya. Ini kalau teman-teman di YouTube pasti videonya terskip-skip ya, karena pengerjaannya lumayan lama ini di kasus ini. Dan di sini kita akan ganti konektor cas yang baru. Ini kita pasang pelan-pelan dulu. Oke, ini harus presisi ya, atau harus tepat pada posisi seperti semula. Jadi jangan sampai agak bergeser, nanti di casing bagian luarnya juga tidak pas. Kalau tidak pas nanti ya otomatis nggak tahan lama atau nggak awet ya. Jadi nggak lama kemudian si usernya ini pasti akan balik lagi dengan kasus yang sama atau dengan konektor cas yang longgar lagi gitu ya maksudnya. Ya, untuk konektor cas sudah selesai kita lakukan penggantian ya. Jadi ini lumayan panas. Kurang lebih seperti ini ya untuk penggantian konektor casnya. Ini kita akan coba dulu. Kita coba pasang konektor casnya ini, kemudian kita coba cas. Kalau masih putus nyambung, kita lanjut ke konektor cas. Tapi kalau sudah lancar, kita sudah selesai di sini ya. Jadi masalahnya di konektor cas yang bermasalah. Kemudian si HP-nya usernya ini ngedrop karena cas yang bermasalah, dan kemudian makin lama makin drop gitu ya. Oke, kita beresin konektor casnya dulu. Kita pasang dan kita coba lakukan pengecasan. Oke, baterai jangan lupa dipasang, kita nyalakan.
kita tunggu proses bootingnya ini sampai dengan selesai dulu ya. Jadi kalau untuk masalah konektor paling enak itu ngetesnya kondisi ponselnya nyala. Jadi antara putus nyambungnya itu langsung kelihatan. Kalau posisi mati kita nggak tahu. Itunya pas nyambungnya berapa detik, putusnya berapa detik itu nggak tahu. Tapi kalau posisi ponselnya nyala itu real time ya. Jadi putus nyambungnya itu langsung kelihatan gitu. Oke, ini kita tunggu bootingnya dulu sampai selesai. Kemudian kita colokkan pengecasnya ini ya. Oke, sudah nyala. Kemudian kita coba colokkan pengecasnya dulu. Ya, sudah masuk dan sudah nggak longgar lagi. Ada baterainya 43%. Kondisinya mengisi. Sepertinya sih sudah selesai ya kelihatannya. Oh, enggak, ini malah putus nyambung. Nah, itu kelihatan notifikasinya seperti itu. Putus nyambung. Jadi ini kalau insting saya indikasi ada di konektor cas ya. Kayak seperti ini yang paling sering itu adalah konektor cas. Oke, ini putus nyambung terus menerus. Kalau awal-awal masih normal selagi konektornya belum panas, tapi setelah panas ya putus nyambung seperti itu. Oke, masih sama putus nyambung. Jadi ini kita raba-raba di bagian konektor cas itu lumayan panas. Ini memang kelihatannya memang masalahnya ada di konektor casnya ini. Kalau konektor cas ini tempatnya kurang lebih ada di atas fleksibel baterai untuk Xiaomi Redmi Note. Itu kelihatan panas sekali. Nah, itu ini kita raba-raba. Kalau untuk bagian IC lampu malah nggak panas ya. Seharusnya agak hangat untuk IC lampunya. Tapi kalau untuk konektor cas untuk IC casnya ini hangatnya standar seharusnya, tapi kalau ini hangatnya berlebihan. Nah, di sini lumayan hangat. Jadi ini kita matikan dulu dan kita coba ukur-ukur dulu di bagian konektor cas atau ya, ini kalau saya yakin bukan konektor cas ya. Kalau saya yakin ada di IC casnya. Jadi mungkin akan kita eksekusi IC casnya. Oke, setelah kita ukur-ukur ternyata memang benar konektor casnya aman, dari fleksibel sampai atas sudah aman, tapi ternyata konektor casnya ini yang bermasalah. Jadi akan kita eksekusi konektor casnya ini, kita angkat semua mesinnya. Kita angkat. Nah, konektor cas kita lepas dulu. Nah, ini untuk konektor cas Redmi 4A yang kotak kecil hitam itu, yang di atas konektor baterai. Jadi itu yang akan kita eksekusi adalah IC itu ya. Kita lakukan pelepasan dulu atau pencopotan untuk IC casnya. Ya, kita di sini menggunakan blower 858 ya, yang versi kipasnya ada di gagang blowernya ini. Untuk ukuran panas kita kasih 420 dan angin kita kasih 4 saja ya, di angka 4. Ini kita blower pelan-pelan, kemudian kita angkat IC-nya. Jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti kaki-kakinya hilang. Kita harus kita angkat seperti ini. Harus pelan-pelan juga, jangan sampai kaki-kaki yang ada di bot atau di mesin itu terangkat ya, karena kalau kita nggak sabar akan terangkat dan ya malah fatal. Kita harus cari solusi lain, yaitu dengan melakukan penjemperan di kaki-kaki IC-nya. Kaki IC-nya memang sekecil gaban. Kecil sekali tapi manfaatnya lumayan besar dan berpengaruh. Kalau ini IC cas ini kalau kita pasang tidak posisi yang tepat atau tidak benar cara pemasangannya, akan mengakibatkan ponselnya mati ya, atau nggak bisa dinyalakan. Jadi untuk IC cas ini sebagian teknisi mengatakan ini adalah second IC powernya. Jadi IC power keduanya ada di IC cas ini. IC casnya lumayan kecil. Ini ngomong-ngomong kameranya kok nggak bisa fokus. Kita coba fokusin dulu. Mungkin kita taruh di sini aja. Nah, kelihatan fokus kan? Di IC yang sekecil itu kurang lebih ada 6 kali 5, berarti 30 kaki. Nah,
30 kali. Nah, ini adalah IC cas yang baru. Jadi kita menggunakan IC cas baru ya. Langsung kita eksekusi pakai baru. Tapi kalau misalnya teman-teman ada mesin bangkai, diambil dari bangkai itu lebih bagus. Atau copotan dari R831 atau Redmi 3 itu sama ya. Jadi kalau untuk copotan yang penting nyopotnya rapi itu malah lebih bagus dari yang suku cadang baru seperti ini ya. Karena yang baru seperti ini sekarang kualitasnya kayak aneh gitu. Nah, sekecil ini. Ini harganya kalau dari sales di daerah sini ada yang 20.000 dan ada yang 60.000. Yang ini kita ambil yang 60.000 karena hampir sama-sama saja. Kalau yang 20.000 itu saya biasanya pasang 2-3 kali, tapi kalau yang 60.000 atau 40.000 itu sekali pasang biasanya langsung down ya. Ini kita pasang dulu. Ya, masih sama untuk pemasangan, kita masih menggunakan blower yang sama dengan angin yang sama ya. Tapi kita harus lebih hati-hati karena kalau terlalu panas mengakibatkan AC-nya mati. Ini mohon maaf, saya terlalu konsentrasi jadi untuk kameranya malah kamera kuping saya sendiri ya, nggak kelihatan. Tapi di lain kesempatan juga kita bahas gimana cara pasang IC. Itu pokoknya silahkan coba cari videonya di playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, di situ kita bahas semua tentang cara-cara untuk pasang IC dan lain-lainnya. Sini sudah terpasang untuk IC casnya. Lumayan kelihatan rapi. Tapi rapi belum berarti benar masangnya ya. Jadi belum tentu down atau belum tentu selesai untuk kasusnya. Jadi kita harus pastikan lagi. Kita coba lagi, dan kalau untuk penggantian IC cas ini memang agak rumit. Mesin masih lumayan panas ya, jadi kita harus tunggu agak dingin sedikit. Nah, dingin dulu, kemudian kita angkat dan kita pasang, kita coba dulu, baru kita anggap selesai kasusnya. Oke, ini sudah lumayan dingin, jadi kita akan coba pasang mesinnya ini ke ponselnya ya, atau ke LCD. Kita tes sekalian masih normal atau harus pasang lagi untuk IC casnya. Lumayan hangat ya, kita tunggu agak dinginan dikit. Jadi kalau hangat-hangat ini kayak kurang nyaman gitu untuk uji coba atau pengetesannya ya, atau pemasangan ke mesinnya. Oke, kelihatannya sudah lumayan dingin dan lumayan rapi ya. Yang penting presisi di pinggir-pinggir IC itu ada garis-garisnya. Yang penting di garis-garisnya itu sudah pas. Dan titik IC-nya jangan sampai salah juga, diingat-ingat. Kalau di garis pas, titik IC juga pas, insya Allah akan selesai ya, kalau nggak kepanasan IC-nya. Oke, kita coba dulu. Kita coba ke mesinnya dulu, kita pasang-pasang dan kita pastikan dulu ya. Ini untuk fleksibel casnya yang bagian bawah memang agak susah, jadi memang harus masangnya ekstra hati-hati. Oke, kita pasang-pasang di bagian fleksibel on off, dan flashbird touchscreen ini langsung kita pasin aja sekalian. Nanti kalau sudah down, jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Dan sudah selesai, baterai kita pastikan. Dan untuk kalau penggantian IC cas, kita harus lakukan pengecasan waktu keadaan mati dulu ya. Karena di beberapa kasus itu ada yang bisa dicas dalam kondisi mati tapi tidak bisa dicas dalam kondisi ponsel nyala, dan ada juga yang bisa dicas dalam kondisi nyala, tidak bisa dicas dalam kondisi mati. Nah, dan ini dia bisa masuk. Ada 51% untuk baterainya. Kita tunggu dulu presentasinya nambah atau enggak. Kita tunggu dulu. Kalau penggantian IC cas memang agak rumit ya, memang harus teliti. Kita tunggu dulu. Oke, dan ini setelah ditunggu beberapa saat,
seharusnya sudah nambah sih untuk presentasi ya. Ya di sini sudah 54%, jadi nambah dalam kondisi mati, tapi belum tentu nambah dalam kondisi ponsel nyala. Jadi kita nyalakan dulu ponselnya, kemudian kita coba lakukan pengecasan. Kalau pengecasan dalam kondisi nyala sudah bisa masuk dan nggak putus-putus atau arusnya normal, itu bisa dipastikan sudah selesai kasusnya atau down. Jadi semoga saja ini sudah selesai, nggak putus-putus lagi seperti tadi. Kalau putus-putus kita lanjut ke IC power. Ya, ini untuk baterai berapa persen ini? Ada 54 ya. Kemudian kita nyalakan, tapi kok ini kelihatannya ada yang berubah untuk screen saver. Ya, ada 54% dan indikasinya nggak putus nyambung atau masih mengisi terlancar jaya. Oke lah, jadi sudah masuk dan ini kita anggap selesai kasusnya ya, dan nggak putus nyambung lagi. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang cari-cari solusi. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye.